Kau pikir aku juga mau berperilaku seperti ini? Bella hamil ya? Astaga, apa kau mau keracunan dan mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 46. Bella menenangkan bayi besarnya yang sedang mode aneh dan manja. Saat ini, ia dan Arthur tengah berada di bawah pohon mangga. Iya, sudah jelas jika itu permintaan dari Arthur. Bella heran, sebenarnya apa yang terjadi pada Arthur? Apa suaminya dikutuk oleh penyihir jahat hingga bisa bertingkah seperti bocah? Bella menghela napas sebelum membuka suara, memecah keheningan di antara keduanya. Apa kau tidak malu menangis seperti bocah begitu? Apalagi kau seorang pria dan raja. Bella mengusap air mata sang suami yang mengalir. Arthur mengerucutkan bibirnya dengan mata berkaca-kaca. Belakangan ini dirinya menjadi sensitif. Seperti tadi, saat keinginannya tidak terpenuhi, ia akan menangis. Bahkan ia sendiri tidak tahu mengapa perilakunya menjadi seperti ini. Memalukan. Kau pikir aku juga mau berperilaku seperti ini? Sewot Arthur. Ini seperti dorongan dari dalam diriku sendiri. Bahkan aku tidak tahu mengapa bisa begitu. Arthur yang semula tengah rebahan di atas rumput dan berbantalkan paha Bella, lantas merubah posisinya menjadi duduk dan membelakangi Bella. Bella tercengang dan bergeser mendekati suaminya itu. Hei, kau marah? Tanya Bella yang sudah berjongkok di hadapan sang suami. Arthur mengedikan bahunya dan memalingkan wajahnya. Tidak tuh, cuek Arthur. Bella menghela napas. Kau ini kenapa sih? Membingungkan sekali, kata Bella sedikit jengkel. Sikap Arthur sekarang sungguh membuatnya ingin menghajar suaminya itu. Ayolah, Bella jadi merindukan si Arthur yang dingin, bukan Arthur yang bertingkah seperti bocah begini. Tidak tahu, ketus Arthur. Bibir pria itu semakin mengerucut. Bella menghela napas dan memegang pergelangan tangan Arthur. Jangan bersikap seperti ini, suamiku. Ini bukan seperti dirimu. Apa kau tidak malu jika kerajaan lain dan juga musuh mengetahui jika kau berperilaku seperti ini? Bella berucap lembut. Namun, respon Arthur di luar dugaan. Pria itu menoleh cepat dan menampilkan wajah datar. Namun, matanya terlihat berkaca-kaca. Jadi kau malu denganku? Ya sudah, jangan menemuiku lagi. Arthur menyentak tangan Bella dan berlalu pergi. Perkataan Bella tadi entah mengapa sangat menyakiti hatinya. Bella tercengang dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Loh, perasaan aku tidak bilang jika aku malu dengannya. Gumam Bella sembari menatap punggung Arthur yang mulai menjauh. Astaga, ada apa dengan suamiku ya Tuhan? Mengapa sikapnya menjadi sensitif seperti itu? Gusar Bella. Ayolah, siapapun di posisi Bella sekarang pasti akan merasakan hal yang sama. Tidak ada angin, tidak ada hujan, si raja yang terkenal dingin dan kejam malah berubah menjadi bocah berumur 5 tahun. Sepertinya jiwa Arthur tertukar dengan jiwa Morris. Kak Bella! Bella menoleh dan mendapati Evelyn yang tengah dibuntuti oleh Lee. Kalian tahulah jika Lee sudah seperti anak ayam dan Evelyn adalah induknya. Loh, kau di sini? Tanya Bella pada Evelyn. Kemudian pandangannya tertuju pada Lee yang tengah menyengir. Salam yang mulia.
Lanjut Bella memberi salam pada Lee. Lee hanya membalasnya dengan anggukan pelan, diikuti senyum yang manis. Semanis cintaku padamu. Iya kak, aku tidak sengaja melihatmu dengan Kak Arthur tadi, kata Evelyn. Ada apa dengannya kak? Evelyn memang ingin menghindar dari Lee yang selalu membuntutinya seperti anak ayam. Namun, Evelyn lupa jika Lee itu pria gila yang bisa menemukannya dimanapun ia berada. Namun, tidak sengaja ia melihat kedua kakaknya itu. Bahkan Evelyn juga melihat perilaku membingungkan dari kakak laki-lakinya Arthur. Entahlah, jawab Bella pelan. Kakakmu itu sangat aneh. Kau tahu, sekarang dia sedang ngambek padaku tanpa sebab. Lanjut Bella menggerutu kesal. Evelyn mengernyit. Loh, kenapa? Tanya Evelyn. Bella mengedikan bahunya. Aku tidak tahu. Hah, sebaiknya aku mencari tahu dulu. Aku takut jika sekarang dia tengah menangis di pojokan, kata Bella. Evelyn yang mendengar itu langsung memegang tangan Bella. Kak, aku ikut denganmu. Kepalaku bisa pecah jika bersama dengan pria gila itu, kata Evelyn cepat sembari menunjuk Lee dengan dagunya. Bella menatap Lee sekilas, kemudian mengangguk. Sepertinya suamiku tertukar kegilaannya, kata Bella dan langsung menarik Evelyn untuk pergi meninggalkan Lee yang tengah mengerucutkan bibirnya. Mengapa aku selalu ternistakan? Lee mengusap dadanya dramatis sembari menatap punggung kedua perempuan itu yang semakin menjauh. Baiklah, tidak apa. Aku tampan dan aku sabar. Monolog Lee yang kemudian tersenyum lebar saat mengingat sesuatu. Bella hamil ya? Dan Arthur yang ngidam. Astaga, mereka tidak menyadarinya. Lee tertawa kecil. Memang, dengan kemampuannya ia bisa melihat jika ada jiwa lain di dalam perut Bella. Namun, Lee sedikit lucu jika yang mengalami ngidamnya adalah Arthur. Kasihan sekali Arthur. Istrinya yang hamil, namun dirinya yang merasa ngidam. Lee terkekeh dan menggeleng-gelengkan kepalanya sebelum menghilang begitu saja untuk kembali ke kerajaannya. Arthur berada di aula kerajaan sekarang, setelah meninggalkan Bella di taman tadi. Saat itu, tiba-tiba Zack melaporkan sesuatu, hingga membuat Arthur harus melakukan rapat darurat. Arthur duduk di singgasananya dengan wajah datar. Namun aslinya, pria itu tengah menahan diri agar tidak muntah sekarang juga. Arthur tidak mau malu, apalagi sekarang tengah mengadakan rapat mengenai penyerangan tiba-tiba kerajaan Roxania di perbatasan timur. Karena tidak mau tunduk dengan Estemoral. Masih ingat kerajaan Roxania? Di part 16 itu loh. Prajurit telah hamba siapkan yang mulia. Sebagian sudah menuju ke sana dan sebagiannya lagi akan pergi bersama kita. Zack menjelaskan pada Arthur. Arthur mengatupkan bibirnya dan menarik napas, berusaha menahan agar muntahnya tidak keluar sekarang. Jujur saja, Arthur merasa tersiksa. Berdeham sejenak, kemudian bersuara dengan nada datar. Apa hanya kerajaan Roxania sendiri yang datang menyerang? Tanya Arthur. Kerajaan Roxania dibantu dengan kerajaan sekutu. Jumlah mereka sekitar 5.000 orang. Jawab Zack sembari menatap Arthur khawatir. Wajah rajanya itu terlihat sangat pucat pasi. Arthur mengangguk pelan, tangannya terkepal menahan dorongan dari dalam tubuhnya. Persiapkan semuanya. Kita berangkat bes. Arthur sudah tidak tahan. Sebelum ucapannya selesai, pertahanannya sudah jebol. Sisi aula terkejut saat melihat Arthur yang tiba-tiba muntah. Dengan langkah lebar, Zack langsung menghampiri rajanya itu dengan perasaan khawatir. Apa Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Tanya Zack khawatir. Arthur mengangguk. Aku baik-baik saja. Sial. Zack langsung menepuk punggung Arthur yang masih terus muntah. Namun, yang keluar hanya cairan bening saja. Panggilkan Tabib John sekarang. Panggilkan Tabib John sekarang.
titah Zack keras. "Yang mulia, sebaiknya Anda ke kamar dulu." Zack membantu Arthur berdiri. Arthur pasrah saat Zack membantunya berdiri. Tubuhnya terasa lemas sekarang. "Bagaimana keadaan yang mulia?" Bella bertanya khawatir pada tabib John setelah memeriksa keadaan Arthur. Tabib John menatap Arthur sekilas sebelum menatap Bella. "Yang mulia baik-baik saja. Sepertinya Yang mulia hanya kelelahan. Anda tidak perlu khawatir, Ratu. Biarkan Yang mulia istirahat sejenak agar tenaganya kembali normal," jelas tabib John. Memang, saat memeriksa keadaan Arthur, tabib John hanya bisa menyimpulkan itu dan belum menyadari jika itu adalah efek dari ngidam. Karena di wilayah ini belum ada pria yang mengalami morning sickness, karena yang mengalaminya hanya perempuan saja. Jadi, tabib John hanya bisa menyimpulkan jika Arthur kelelahan tanpa tahu yang sebenarnya. Bella langsung bergegas menghampiri Arthur yang tengah berbaring di atas ranjang. Wanita itu duduk di sisi ranjang sembari memegang telapak tangan yang kekar itu. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanya Bella. Arthur menggeleng dan merubah posisinya menjadi miring. Pria itu melingkarkan tangannya di pinggang sang istri dan menyembunyikan wajahnya di depan perut Bella. Satu kata yang Arthur rasakan, nyaman. Bella menghela napas dan mengusap surai Arthur. "Apa kau masih merasa mual?" tanya Bella. Arthur menggeleng. Sekarang dirinya menjadi tenang dan rasa mualnya hilang saat wajahnya menyentuh perut Bella. Namun, keinginan gila yang lain ternyata tidak ikut menghilang. "Sayang," panggil Arthur pelan. "Ada apa? Apa kau mual lagi? Atau kepalamu sakit? Mau aku pijit?" Bella bertanya khawatir. Arthur mendengus pelan dan mendongak menatap Bella. "Aku lapar," kata Arthur dengan wajah diimut-imutkan. "Kau lapar? Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan menyuruh pelayan untuk mengambilkan makanan." Bella hendak beranjak, namun Arthur menahannya. "Ada apa?" Bella bertanya bingung. "Aku ingin makan masakan yang dibuat Zack, Ayah, dan juga Ali," ujar Arthur membuat Bella tercengang. Bella mengerjapkan matanya. "Suamiku, jangan bercanda deh. Mereka mana bisa memasak," ujar Bella menjelaskan. Arthur mengerucutkan bibirnya. Matanya sudah berkaca-kaca. "Ayolah, aku hanya ingin makan makanan masakan mereka," rengek Arthur yang sudah merubah posisinya menjadi duduk. Untung saja, di dalam kamar hanya ada dirinya dengan Arthur. Jadi, tidak ada yang melihat sikap Arthur sekarang. Bella memijit pelipisnya sendiri. "Suamiku, jangan bertingkah aneh lagi ya. Sebaiknya kau tunggu di sini. Aku akan menyuruh pelayan untuk mengambilkan makanan untukmu," kata Bella sembari melempar senyum manis. Namun, itu tidak bereaksi sama sekali untuk bayi besar ini. Karena sekarang, Arthur sudah bersedekap dada dengan bibir mengerucut. "Aku akan mogok makan kalau begitu," ketus Arthur. Bella kembali menghela napas. "Tolong, siapapun jelaskan apa yang terjadi pada suaminya ini. Bella sudah depresi dengan tingkah suaminya." "Astaga, apa kau mau keracunan dan mati? Kau menyuruh ketiga pria itu untuk memasak. Bahkan mereka tidak bisa membedakan mana garam, mana gula." Bella bisa depresi kalau begini terus. Menyuruh Zack, Cisander, dan Lee memasak. Ayolah, mereka yang sudah berteman dengan pedang dan juga medan perang, bagaimana bisa memasak? Oke, kalau Lee sih masih bisa diandalkan karena ia mempunyai sihir. Tinggal merubah rumput jadi sayur kan beres. Arthur semakin merengek. "Aku tidak akan makan jika bukan mereka bertiga yang masak," kekeh Arthur. Baiklah pemirsa, Bella sudah tidak tahan dengan Arthur. Sebaiknya Bella mengalah saja. Dan mari mencari ketiga pria itu dan menyuruhnya untuk memasak makanan pria yang sudah aneh ini. Entah bagaimana tanggapan ayah mertuanya sekarang jika mengetahui keinginan gila dari Arthur.
Sepertinya akan terjadi perang antara ayah dan anak. Bukan hanya Cisander, tapi juga Zack dan Lee. Kira-kira seperti apa reaksi mereka bertiga? Mari kita lihat di part selanjutnya. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.